Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan bagi kita dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat 19. Saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Kita mungkin sering berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mengasihi Engkau. Tetapi apakah ada bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Kalau bukti Tuhan mengasihi kita, saudara, itu sungguh jelas nyata. Tetapi bukti kita mengasihi Tuhan, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Apakah buktinya kita mengasihi Tuhan? Sehingga dalam kita melaksanakan segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita menjalani hari-hari kita jalani itu semua dengan membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dengan harapan saudara, kita jalani kehidupan kita, hidup mengasihi Tuhan, karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif untuk menemukan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara secara sistematis supaya saudara gampang memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua,
engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan sebelum dia naik ke sorga, dia berkumpul bersama dengan murid-muridnya, di mana murid-muridnya pada waktu itu mereka pergi menjala ikan, dan kemudian akhirnya oleh petunjuk Yesus mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Dan sesampai di darat, Yesus berkumpul bersama muridnya, dan kemudian Yesus bertanya khusus kepada Simon Petrus. Dari sini saya rindu kita belajar, saudara, bahwa kasih seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Apa bukti yang Tuhan mau kita tunjukkan, kita buktikan sebagai bukti kita benar-benar mengasihi Dia. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Di sini, dalam konteks ini, Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Simon berkata, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kedua kali juga demikian. Ketiga kali juga demikian. Tapi yang pertama, kedua, Simon Petrus jawab dengan biasa. Tapi kali yang ketiga, waktu dia menjawab, waktu Yesus bertanya lagi, dia menjawab sambil hatinya sedih. Dan dia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Saudara, apakah saudara pernah berpikir kenapa Yesus bertanya kepada Simon Petrus dalam konteks ini sampai 3 kali? Dan kenapa ketika Yesus bertanya 3 kali, Simon merasa sedih? Kenapa, saudara? Para penafsir kebanyakan berkata bahwa Yesus bertanya demikian untuk mengingatkan bahwa Petrus pernah menyangkal dia 3 kali. Jadi kali ini Yesus bertanya demikian untuk menyadarkan Petrus bahwa kali ini bukan sekedar perkataan lagi. Kenapa demikian, saudara? Karena sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu akan goncang imanmu." Tapi pada waktu itu Petrus dengan tegas, dengan nyata sekali dia menegaskan bahwa sekalipun mereka semua goncang imannya, aku sekali-kali tidak. Jadi karena memang Petrus ini biasa cepat bicara, tapi yang menjadi masalah apa yang dia katakan tidak terbukti. Kenapa? Karena ketika Yesus ditangkap, lalu kemudian ada seorang hamba perempuan, saudara, yang mengatakan dan bertanya, "Apakah engkau salah satu dari murid Yesus?" Petrus berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau katakan, aku tidak kenal dia." Bahkan akhirnya sampai Petrus mengutuki. Artinya Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Padahal sebelumnya dia berkata, "Semua orang lain goncang imannya, aku sekali-kali tidak." Lalu kemudian di sini dalam konteks ini, Yesus bertanya tentang kasih Petrus kepada dia. Sampai 3 kali Yesus bertanya. Dan ketiga kali Petrus sedih. Kemungkinan besar karena dia ingat dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kali ini Yesus bertanya, apakah dia mengasihi Yesus sebanyak 3 kali? Artinya apa? Yesus mau kali ini bukan sekedar ngomong. Yesus mau kali ini bukan sekedar perkataan. Saudara, seringkali kita juga seperti Petrus, gampang berbicara, gampang membuat pernyataan, tetapi yang menjadi masalahnya adalah tidak terbukti apa yang kita katakan. Kalau hari ini saudara ditanya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Maka gampang, dan semua kita mungkin akan berkata, pasti akan berkata, "Ya, aku mengasihi Tuhan." Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Apakah ada bukti? Apakah kita mengasihi Tuhan bukan sekedar perkataan? Jadi, kasih yang diinginkan oleh Yesus, saudara, adalah kasih yang berasal dari dasar hati kita paling dalam, bukan dangkal di mulut kita, tapi kasih yang berasal dari dalam hati kita, saudara. Kasih yang benar-benar terbukti, benar-benar didasari hati. Itu yang Petrus ungkapkan pada kali ketiga, saudara. Maka dengan sedih, artinya ada satu kesadaran
bahwa sebelumnya juga dia pernah mengucapkan komitmen itu, tapi tidak terbukti. Tapi kali ini dia mengungkapkan dari dasar hatinya. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Lalu kemudian dia berkata, "Benar Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kali ini Petrus menjawab dari dalam dasar hatinya bahwa dia mengasihi Yesus. Hari ini pun saudara, Tuhan mau saudara membuktikan kasih saudara kepada dia, bukan sekedar perkataan, tapi kasih yang benar-benar terbukti, yang berasal dari dasar hati paling dalam, yang benar-benar dibuktikan. Biarlah hari ini saudara membuktikan bahwa saudara mengasihi dia dari dalam dasar hati saudara. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya begitu nyata bagi kita saudara. Kasih-Nya begitu nyata, dia rela berkorban, dia rela mati, dia relakan semuanya sebagai bukti kasih-Nya bagi kita. Kita yang kotor, kita yang hina, kita yang berdosa, tangannya terbuka untuk menerima kita, dan dia rangkul kita, dia pulihkan kita, dia ubahkan kita, bahkan dia pakai kita, dia berkati kita. Saudara bisa melihat bagaimana Allah mengubahkan hidup saudara dan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Itu semua bukti dari kasih-Nya. Kalau kasih Allah sungguh tidak tersangkal lagi, sungguh nyata bagi kita saudara. Keselamatan yang tidak terhingga itu dia anugerahkan. Berkat-berkatnya, perlindungan, anugerahnya sungguh tak terhitung, tak terduga. Kasih Tuhan bagi setiap kita. Tapi bagaimana dengan kasih kita kepada dia? Apakah kasih kita terbukti dan benar-benar berasal dari dasar hati kita yang paling dalam? Lalu kemudian saudara, hal kedua, setiap kali Yesus bertanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Lihat ayat 15. Akhirnya Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian ayat 16 ditanya lagi dan Petrus menjawab. Dan kemudian Yesus berkata lagi, bagian terakhir, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17 juga demikian, ditanya dan Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi sampai 3 kali. Setiap kali Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau," gembalakan domba-dombaku. Setiap kali dia jawab, "Aku mengasihi engkau," Yesus berkata sampai 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa yang saya rindu kita renungkan di sini saudara, bahwa Tuhan memang memanggil Petrus untuk menjadi gembala. Jadi secara umum saya mau menegaskan bahwa sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau menegaskan kepada kita supaya kita membuktikan kasih kita kepada Dia dengan kita melayani Dia sesuai dengan panggilannya dalam hidup kita. Kalau panggilan Petrus adalah untuk menggembalakan umat Tuhan, apa yang menjadi panggilannya dalam hidup kita? Apa yang menjadi talenta saudara? Apa yang menjadi karunia saudara? Layani Tuhan berdasarkan karunia dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, sebagai bukti saudara mengasihi Dia. Kalau saudara berkata bahwa saudara mengasihi Dia tapi saudara tidak berbuat apa-apa untuk melayani Tuhan, saudara sedang berbohong mengatakan saudara mengasihi Dia. Saudara bisa mengasihi Tuhan dengan saudara melayani Dia. Saudara bisa membuktikan kasih saudara kepada Dia dengan saudara melayani Dia berdasarkan apa yang saudara punya, apa yang saudara miliki. Saudara punya talenta, gunakan talenta saudara untuk melayani Tuhan. Saudara punya harta, gunakan harta saudara untuk melayani Tuhan. Itulah bukti saudara mengasihi Dia. Saudara punya waktu, gunakan waktu saudara untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa saudara gunakan, gunakan. Dan biarkan Tuhan pakai saudara untuk melayani Dia. Itulah buktinya kita mengasihi Dia. Kita hidup melayani Dia berdasarkan karunia dan talenta yang Dia beri bagi kita. Kalau hari ini saudara belum berbuat apa-apa, maka ketika saudara berkata saya mengasihi Tuhan, itu masih perkataan saudara, belum terbukti melalui tindakan melayani Tuhan. Itu sebabnya layani Tuhan. Dalam bisnis saudara, biarlah bisnis saudara itu adalah bisnis untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka bisnis saudara jadi pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kalau saudara punya bisnis, saudara punya pegawai di sana, pegawai-pegawai saudara akhirnya diberkati, mereka mengenal Tuhan. Saudara sedang melayani Tuhan dengan bisnis saudara. Apapun yang kita lakukan, mari kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Itu buktinya kita mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara,
Bukti mengasihi Tuhan. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan lihat ayat 19, saudara. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, ayat 18 dan 19 ini, setelah Petrus berkata di ayat sebelumnya bahwa aku mengasihi engkau, ayat 18 dan 19, Yesus menegaskan kepada dia bahwa engkau akan mengalami penderitaan, bahwa bahkan engkau akan mati untuk mengikut aku, kata Yesus. Artinya apa? Yesus mau tegaskan bahwa kalau engkau mengasihi aku, lihat, engkau akan mengalami penderitaan dalam mengikut aku. Tetapi dia tegaskan ayat 19 bagian terakhir, ikutlah aku. Jadi dia telah menubuatkan bagaimana Petrus akan mati, bagaimana Petrus akan menderita dalam mengikut dia. Tetapi Yesus berkata, kalau memang engkau mengasihi aku, di kalimat terakhir itu dia berkata, ikutlah aku. Jadi saudara, bukti yang ketiga seorang murid atau anak Tuhan mengasihi Tuhan adalah dia siap ikut Tuhan sekalipun menderita untuk Tuhan. Dia siap ikut Tuhan sampai mati. Itulah bukti mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Segala keberadaan saudara hari ini adalah oleh karena kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau menuntut kasih saudara kepada Dia. Apakah saudara benar-benar mengasihi Dia? Dia mau saudara membuktikan kasih saudara kepada Dia. Satu kasih yang benar-benar berasal dari hati, bukan sekedar perkataan. Dan yang kedua, Tuhan mau saudara membuktikan kasihmu kepada Dia dengan saudara hidup melayani Dia sesuai dengan panggilan dan karunia Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, sebagai bukti saudara mengasihi Dia, saudara rela untuk menderita sekalipun untuk mengikut Tuhan. Itulah bukti kita mengasihi Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita jalani hidup kita, hidup mengasihi Tuhan. Hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, buat komitmen saudara hidup mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Hati saudara untuk Tuhan. Dan kemudian saudara akan melayani Dia dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara akan melayani Dia. Dan saudara siap mengikut Tuhan sampai mati. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya sekali lagi, berkomitmenlah untuk melaksanakan firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka.
Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan,
Tuhan tolong mereka. Biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.